Impact Kids. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat penyertaan Tuhan yang dapat kami rasakan, yang dapat kami alami dari tadi malam sampai dengan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap hal yang Engkau nyatakan, kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami dapat melewati hari ini dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau baca firman Tuhan, kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami, Tuhan yang tolong supaya hati kami bisa menjadi tanah yang subur, sehingga kami dapat mengerti isi firman Tuhan, dan kami dapat melakukan hal-hal yang berkenan, hal-hal yang baik, hal-hal yang sempurna di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang ampuni setiap kesalahan kami, Tuhan yang tolong supaya kami dapat terus bertumbuh makin serupa dengan Engkau hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat ya? Wah, aku berdoa supaya kalian tetap bisa menjalani hari sekolah, ekskul, dan berbagai kegiatan lain dengan kekuatan dan sukacita yang dari Tuhan. Nah Sobat Impact Kids, siapa nih di antara kalian yang pernah membaca tulisan Practice Makes Perfect? Ada yang pernah? Wah, kalau misalnya kalian lihat nih, biasanya ada di buku tulis. Di buku tulis kalian, atau mungkin di textbook, di buku cetak kalian, ada tulisannya Practice Makes Perfect. Nah, gak hanya di buku kalian doang loh, di buku aku juga, di buku teman-teman aku juga, dari zaman kami kecil, udah ada buku tulis yang tulisannya Practice Makes Perfect. Nah, menurut Sobat Impact Kids, Practice Makes Perfect artinya apa sih? Nah, Practice Makes Perfect itu artinya pada saat kita terus-menerus berlatih, kita akan jadi semakin jago dalam hal itu. Kita akan selalu makin baik lagi dalam hal tersebut. Nah, kenapa kira-kira di buku tulis kita ada tulisannya Practice Makes Perfect ya Sobat Impact Kids? Nah, kalau kalian punya pendapat boleh nih ditulis di kolom komentar atau kasih tahu temennya alasan kalian ya. Nah, tapi kenapa ada tulisan Practice Makes Perfect? Itu buat ngingetin kita pada saat kita mengerjakan PR. Pada saat kita mengerjakan latihan yang banyak dari guru kita, sebenarnya itu bukan berarti guru kita jahat karena mereka terus-menerus kasih PR. Malahan mereka baik karena mereka pengen kita terus-menerus berlatih, baik itu terus-menerus mengerjakan soal matematika, terus-menerus mengerjakan PR bahasa Indonesia, dan terus-menerus mengerjakan dan berlatih soal-soal yang lainnya supaya kita semakin mengerti pelajaran yang diberikan oleh ibu guru atau bapak guru. Sehingga nanti kita bisa jago Sobat Impact Kids, kita bisa ulangan dengan baik. Nah Sobat Impact Kids, Practice Makes Perfect itu nggak hanya berhubungan dengan soal matematika atau soal pelajaran di sekolah Sobat Impact Kids, tapi berhubungan juga dengan perbuatan dan perkataan yang baik. Ternyata perbuatan dan perkataan yang baik yang keluar dari hidup kita itu juga perlu latihan loh Sobat Impact Kids. Dan firman Tuhan juga mendorong kita untuk terus berlatih berbuat baik, untuk terus berlatih mengatakan kata-kata yang membangun. Nah, ayat ini, ayat Alkitab kita hari ini yang mendorong kita melakukan hal-hal yang baik, itu akan menjadi ayat hafalan kita ya, dari Galatia 6 ayat 10. Nah, Sobat Impact Kids, boleh dibuka nih Alkitabnya, kita baca bareng-bareng ya, dan kita hafalin bareng-bareng ayat ini dari Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Nah Sobat Impact Kids, kalau dari ayat tadi kita bisa lihat ya, kalau selama kita masih punya kesempatan, yang berarti kita masih diberi napas kehidupan sama Tuhan, kita masih bisa bertemu dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan setiap orang yang ada di sekitar kita perlu berbuat baik. Kita perlu berlatih untuk melakukan hal yang baik, mengatakan hal kata-kata yang membangun. Apakah berbuat baik, mengatakan kata-kata yang membangun, cuma buat orang-orang tertentu doang? Cuma buat orang-orang yang baik sama kita doang? Enggak ya, tapi katanya disuruh berbuat baik kepada semua orang. Tidak memandang dia baik sama kita atau enggak, tidak memandang hal-hal yang lain, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah Sobat Impact Kids, banyak dari kita pada saat kita mau melakukan hal yang baik, pada saat kita mau mengatakan kata-kata yang membangun, yang baik, yang berasal daripada Tuhan, itu kita perlu berlatih ya Sobat Impact Kids. Karena perkataan atau perbuatan itu tidak bisa timbul secara instan atau otomatis. Jadi harus latihan.
Contoh latihannya, misalnya mengatakan tolong. Siapa nih di antara kalian pas mau nambah lagi makan ayam, terusnya mau nambah, terusnya bilangnya, mau ayam dong, gitu. Nah sebenarnya kita bisa berlatih ya untuk mengucapkan kata tolong. Boleh tolong ayamnya, atau tolong aku mau ayam. Bisa ngomong kayak gitu ya Sobat Impact Kids, belajar mengucapkan kata tolong. Atau belajar juga mengucapkan kata terima kasih dan juga minta maaf. Kadang-kadang kita suka mengerjakan sesuatu terlalu sibuk, jadi lupa mengatakan terima kasih dan juga minta maaf ya Sobat Impact Kids. Nah kita mau belajar untuk mengatakan hal-hal tersebut. Sama juga dengan berbuat baik Sobat Impact Kids. Kita nggak bisa berbuat baik dengan kekuatan kita sendiri. Perlu ada kasih yang jauh lebih besar dari kita, sehingga kita bisa melakukan hal yang baik kepada semua orang. Dan kasih itu berasal daripada Tuhan. Makanya pada saat kita nih berlatih untuk melakukan hal yang baik itu ke keluarga kita, ke teman-teman kita, dan mengatakan hal-hal yang baik yang membangun juga, kita harus minta tolong sama Tuhan untuk menolong kita supaya kita bisa melakukan hal-hal tersebut, melakukan perbuatan yang baik. Karena natur manusia tuh berdosa ya Sobat Impact Kids, tapi Tuhan Yesus dengan kasihnya yang begitu besar, Allah Bapa dengan kasihnya yang begitu besar, mengutus Tuhan Yesus masuk ke dunia, menjadi manusia, mati di kayu salib, menunjukkan bukti pengorbanan kasihnya yang paling besar, sehingga kita bisa diselamatkan. Kalau pakai kasihnya manusia, kita pasti pengen orang itu berbuat baik lagi ke kita. Tapi karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu dan kasihnya begitu besar buat kita, kita jadi bisa mengasihi orang-orang lain. Kita jadi bisa berlaku yang baik dan mengatakan kata-kata yang baik juga. Nah, kita bisa mulai berlatih dari lingkungan kita yang paling kecil Sobat Impact Kids, yaitu keluarga kita. Ke papa mama, ke kakak adik, ke kakek nenek, kita bisa mulai belajar dari lingkungan yang terkecil. Karena kalau kita cuma berbuat sopan, melakukan hal yang baik di depan orang doang, itu bisa jadi kita melakukannya tidak tulus Sobat Impact Kids, melakukannya dengan kepalsuan. Kata-katanya doang yang bagus, tangan kaki kita doang yang melakukan hal yang bagus, tapi hatinya belum tentu mean it, belum tentu tulus gitu ya Sobat Impact Kids. Jadi kita harus minta Tuhan untuk menolong kita dan mulai untuk belajar melakukan hal yang baik, mengatakan kata-kata yang membangun dari lingkungan terkecil kita. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran Alkitab, untuk ayat Alkitab yang dapat kami pelajari hari ini. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa mengatakan perkataan yang membangun, melakukan hal yang baik kepada semua orang. Baik itu mereka yang melakukan hal yang baik pada kami ataupun tidak. Tuhan, kami tidak bisa melakukannya sendiri, kami tidak bisa berlatih berbuat baik dengan kekuatan kami sendiri. Kiranya Tuhan yang terus berikan kami kasih-Mu, Tuhan yang sadarkan kami supaya kami bisa melihat bahwa kasih yang begitu besar itu datangnya daripada Engkau, dan hanya Engkau yang dapat membantu kami untuk berlatih berbuat baik dan mengatakan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah Sobat Impact Kids, jangan lupa ya, pada saat kita mau melakukan hal yang baik, pada saat kita mau mengatakan kata-kata yang membangun, kita harus berlatih. Jadi berlatihlah dengan saudara-saudara kita seiman, dengan keluarga kita ya, dan pastinya minta tolong Tuhan untuk menolong kita. Baik Sobat Impact Kids, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.